Halo Case Roofer, kembali lagi bersama Roofcast, Mangrove Podcast, yang mana membahas dan berdiskusi mengenai banyak sekali tema-tema di mangrove ya. Langsung saja, jadi di podcast kali ini kita akan membahas tema yaitu pentingnya kepastian lahan untuk penanaman mangrove. Nah, gimana nih? Nah, saya tidak sendirian, di sini ada Bagus Rahmat dan Paspa. Oke, jadi kita ini bertiga akan membahas mengenai kepastian lahan untuk penanaman mangrove, yang mana kebetulan juga teman-teman yang ikut podcast ini nih, Paspa dan Bagus ini juga berkutat lah dalam proses persiapan untuk lahan penanaman mangrove, yang mana juga itunya nanti akan jadi poin penting gitu. Nah, makanya kita beri tema di sini adalah pentingnya kepastian lahan gitu. Nah, seberapa penting kepastian lahan untuk penanaman mangrove, kemudian dampaknya apa, efeknya apa, kemudian bagaimana dengan lahan-lahan yang tidak pasti gitu, yang tidak memberikan jaminan di masa yang akan datang untuk pasca penanaman mangrove. Nah, nanti kita akan bahas dalam di sini, ya, benar, gitu. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama kita akan dulu masuk mengenai membahas mengenai lahan yang cocok untuk program penanaman mangrove. Jadi status lahan atau kepastian lahan ini tidak hanya dari sisi administratif ya, tapi juga dari kecocokan penanaman mangrove itu sendiri. Ya, dari sisi ekologi. Mungkin Paspa yang lebih ke arah ini ya, ke arah ekologinya nih, gimana? Yang cocok tuh seperti apa? Mungkin sedikit saja dibahas sih. Oke. Mungkin nanti sedikit aja bahas untuk ini ada dua ya Mas temanya kan. Kesesuaian lahan sama status lahannya ya. Jadi kalau artinya sesuai itu sesuai untuk kita lihat secara ekologinya. Cocok untuk mangrove atau enggak. Jadi kalau di mangrove itu dia adalah tumbuhnya sangat spesifik. Jadi memang tumbuhnya itu di area pasang surut. Itu di pesisir. Kemudian daerahnya daerah yang terlindung. Kemudian dia substratnya itu macam-macam sebenarnya, ada yang lumpur, dominannya lumpur, dan pasir, ada pasir berlumpur. Nah, untuk kesesuaian itu lebih ke tiga hal tadi. Jadi kalau misalkan daerah tersebut itu ada pasang surut, tapi daerahnya bukan pantai yang terlindung, itu juga untuk secara ekologi di mangrove itu nggak bisa tumbuh juga di situ. Nah, kemudian setelah itu nanti kita lihat ke substratnya dan apakah di daerah tersebut sudah ada mangrove yang hidup di situ. Itu secara ekologi. Nah, kadang kita tuh nemu lokasi-lokasi yang sudah sangat fit nih untuk ekologinya ya. Tapi kan untuk tadi balik ke status lahannya, kadang itu milik pribadi, kadang milik perusahaan, karena mungkin di kepemilikan di pesisir utamanya ini di pesisir pantai utara Jawa itu swasta. Jadi kita udah nemu lahan yang sesuai secara ekologi, tapi secara status lahannya mungkin bisa dalam tanda kutip kita nggak tahu masa depannya kayak gimana. Kayak gitu Mas Ganes. Jadi bisa jadi ada kemungkinan secara ekologi cocok, tapi secara status lahan ternyata tidak ada kepastian untuk menjamin ya existing ini akan terus sustain. Jadi di masa yang akan datang bisa aja entah dialihfungsikan ke pemanfaatan yang lain dan sebagainya ya gitu. Oke. Betul. Jadi sebenarnya dua hal ini harusnya bisa sesuai juga dan statusnya juga oke gitu. Baru harus kita bisa lengkap ya berarti. Iya, paket lengkap lah istilahnya. Ya. Nah, kira-kira untuk mempermudah kita nih sebagai yang akan melakukan kegiatan penanaman, kira-kira langkah-langkah apa? Ini kaitannya untuk yang secara administratif nih. Kira-kira apa dulu yang harus dilakukan? Mungkin Mas Bagus. Aduh. Ya tadi sih kalau udah disampaikan sama Paspa tadi kan lahannya ya. Jadi kalau lahannya itu kepemilikannya kita nggak tahu, juga pusing juga nanti selanjutnya setelah ditanam barangkali ada reklamasi atau misalkan pembangunan industri, itu juga cukup
riskan juga, jadi harus dipastikan. Nah, di pemerintah tuh ada namanya peta one map ataupun peta yang kayak zonasi area tanam, area industri, area apa itu yang perlu dilihat dulu kepemilikan peruntukannya ya berarti peruntukannya seperti apa. Tata ruang dan wilayah. Ya, RT/RW. Masuknya ke RT/RW ya. Iya, RT/RW seperti itu. Habis itu baru kita cek ke lapangan lokasinya, terus dipastikan itu bisa ditanamin atau ke dalam arti yang kepastian lahan tadi. Kalau misalkan barangkali miliknya petambak kayak gitu kan bisa dipastikan. Gitu sih mungkin kurang lebihnya Mas Ganis kalau dari pandanganku. Oke, tapi kalau dari sisi ini kebetulan kan bagus dari sisi ini ya. Selain oceanografi itu backgroundnya juga ada dari sisi pemetaannya. Kalau dari sisi pemetaan bisa nggak sih orang awam yang masih pemula banget untuk ngecek sebelum ke lapangan, ngecek di apa sih kalau di pemetaan tuh ya. Di peta yang online yang free gitu, yang kita bisa lihat kalau dari sisi batas-batas wilayah kayaknya mungkin itu ada ya. Kalau batas wilayah tuh biasanya kalau di peta yang free atau Google Map lah ya, itu tuh ada kabupaten, kecamatan itu bisa Nah, kalau dari sisi status lahan itu belum ada yang benar. memberikan akses secara free ya. Berarti kita memang harus terjun langsung ke lapangan untuk bertanya langsung gitu ke masyarakat. Iya, benar. Oke. Nah, tadi juga dua hal itu memang penting ya, selain yang ekologi, kemudian juga secara administratif. Nah, kenapa bahasan ini penting juga karena pengalaman-pengalaman kita bersama barangkali ya yang menunjukkan bahwa ternyata status lahan ini jadi apa mungkin kalimat yang tepat, prioritas atau momok utama yang harus kita utamakan, karena beberapa pengalaman menunjukkan bahwa aktivitas penanamannya sukses, proses penanamannya sukses, hasil monitoring kelulus hidupannya juga oke gitu ya. Tapi ternyata di lain waktu yang jangkanya lumayan panjang, pada akhirnya tidak selamat nih mangrove-nya kan seperti itu ya. Mungkin ada teman-teman Pas sama Bagus ada ini nggak, ada sharing cerita sedikit mengenai pengalaman-pengalaman yang semacam itu gitu. Jadi itu mungkin sharing sedikit pengalaman ya Mas. Jadi itu kadang tuh ada beberapa kawasan, salah satu contohnya itu mungkin di Semarang ya. Ada kawasan mangrove di Semarang Mangrove Center itu yang dia secara kegiatan rehabilitasi, restorasi di sana itu sudah berjalan bagus. Cuma kembali lagi di status lahannya itu kan memang kalau nggak salah 80% milik swasta. Nah, sebenarnya karena dia sudah jadi secara ekologi, secara teknik rehabilitasi atau restoran yang sudah jadi, masa depannya itu sebenarnya bisa diselamatkan sih Mas, dengan cara ada usulan untuk merevisi rancangan tata ruang dan wilayahnya. Peruntukannya itu sebagai RTH atau ruang terbuka hijau. Jika sudah masuk dalam RTH kota, siapapun pemiliknya, mau yang punya pribadi, punya swasta, dia akan tetap seperti itu bentuknya, yaitu ruang terbuka hijau. Nah, upaya-upaya yang bisa kita lakukan adalah semacam itu, merevisi rancangan tata ruang dan wilayah kota ketika memang ekosistemnya itu sudah jadi, kayak gitu sih Mas. Dan itu tantangannya, bagaimana kita bisa mempengaruhi ataupun memberikan saran dan masukan kepada mungkin pemerintah kota dan daerah untuk melakukan itu gitu, untuk menyelamatkan ekosistem yang udah ada. Ya, meskipun itu dari sisi administratif kepemilikannya adalah siapapun bisa memiliki. Ya, siapapun lah, pribadi atau private sektor ya. Tapi tidak akan pernah, nggak bisa diubah jadi bentuk yang lain karena peruntukan kotanya untuk itu. Untuk itu ruang terbuka hijau itu ya. Jadi memang sebenarnya basis utamanya untuk kita berpegang teguh pendiriannya adalah dari RT/RW itu ya, ruang terbuka hijau itu gitu. Jadi sewaktu-waktu ternyata dari pemilik lahannya tidak ingin ada kegiatan atau aktivitas penanaman di lahannya, kita juga kuat dari sisi landasan hukum ya, karena ada RT/RW itu. Dan itu ada aturannya juga untuk minimal di kota itu berapa persen, kalau nggak salah minimal 30% dari luas wilayah kota. RTH publik 20%, 10% untuk RTH privat itu ada. Jadi memang bisa sebenarnya upaya-upaya seperti itu dilakukan. Nah,
padahal kalau kita lihat di lapangan, ini khususnya ekosistem mangrove ya, hamparan, kemudian area pertambakan yang mana pematang-pematangnya juga ada existing mangrove-nya, yang berada di luar ruang terbuka hijau yang di LTRW itu kan juga banyak. Ya itu. Nah, kalau itu mungkin lebih ini ya, lebih berat lagi ya, lebih berat lagi untuk memastikan bahwa lokasi atau area yang ditanam itu nantinya bisa sustain di masa yang akan datang. Nah, kalau aku sih ngelihatnya di kawasan pesisir ya, terutama lokasi-lokasi yang memang udah ya kan tambak ya mayoritas ya, lokasi yang dari sisi area itu full udah laut aja. Dulu di situ ada tambak, tapi hilang karena ada abrasi dan sebagainya gitu. Padahal dari sisi administratif status lahan area itu yang sudah tergenang itu udah ada yang punya sebelumnya memang karena kan ada tambaknya, dan pada akhirnya kan nggak bisa digarap, tanda kutip kan digarap itu maksudnya ada aktivitas produktivitas perikanannya lah di situ sudah nggak ada. Nah nanti pada saat kita berupaya untuk membantu mengembalikannya lagi untuk ditanami mangrove, entah nanti dari pemerintah atau swasta atau NGO ada program rehabilitasi dengan di depannya dikasih breakwater atau pemecah gelombang gitu, giant wall gitu semacam itu untuk melindungi dari terpaan gelombang, dan kita tanam mangrove akhirnya kebentuk sedimen dan terbentuk lagi hamparan sedimen itu luas, dan kayaknya pernah terjadi juga sih setelah existingnya udah ada, sedimennya berkumpul kembali di situ, dimanfaatkan lagi jadi area tambak lagi kayak gitu. Sulitnya kan kayak gitu karena memang area itu secara kepemilikan sudah ada pemilikannya gitu, lahannya gitu. Padahal sebelumnya itu hanya laut benar-benar laut aja, nggak digarap. Iya, banyak ditemui semacam itu gitu. Di Demak ada juga ya. Demak ya di Pantura lah secara umum di Pantura, karena kan abrasi yang menerjang itu memang tambak nggak bisa bertahan dari terjangan gelombang-gelombang itu karena nggak ada pelindungnya kan. Setelah dibuatkan dan dibantu program rehabilitasi, dibabat lagi, karena saya sendiri pernah menemui, tadi aku, sekarang saya ya nggak apa-apa ya. Aku sendiri pernah menemui di lapangan, bukan hilang mangrove-nya, bukan hilang tambaknya, justru malah sebelumnya ada mangrove-nya. Mungkin kepemilikannya ganti ya. Jadi dulu kalau dilihat di Google Map itu ada hamparan mangrove-nya lumayan besar, lumayan banyak itulah di sana, areanya cukup luas. Kemudian di mana nih Mas? Aduh, kok nggak enak ya nyebut, nggak apa-apa kali ya. Di Brebes lah, tapi ada di satu desa gitu. Tapi ini kejadian nyata sih ya, jadi nggak apa-apa ya. Jadi itu sebenarnya tadinya hamparan mangrove gitu cukup luas. Terus mungkin aku juga nggak tahu kepastiannya gimana, mungkin kepemilikannya berganti, udah ganti pemiliknya, terus pemiliknya beli itu memang sengaja untuk dibuka tambak. Nah akhirnya hamparan mangrove itu ditebang gitu, dijadikan tambak gitu. Pada saat kesana sih udah ditebang ya, aku kesananya, aku lagi. Pada saat kesana pokoknya udah kelihatan banget. Dibakar itu bekas, bukan? Ya dibakar juga, dengan cara dibakar. Jelas banget kelihatan itu dulunya ada existing mangrove, karena setelah besoknya dicek di situ ada hamparannya. Ironisnya aku survei ke sana itu adalah untuk program penanaman mangrove di pematang tambaknya gitu. Ya ironis lah, dulunya di situ ada mangrove, kemudian tambaknya kemudian dibuka untuk tambak dengan cara menebang atau membuat mati hamparan existing mangrove-nya, terus ditanami lagi mangrove tapi di pematangnya, bukan di area hamparannya. Nah ini ada dua sudut pandang sih. Yang pertama, kalau bilang salah atau enggaknya, salah kalau dari sisi ekologi ya, mungkin konservasi lah gitu. Tapi dari sisi administratifnya itu tidak menyalahi karena kan lahannya dia sendiri. Apalagi kalau lokasi itu bukan LTRW-nya adalah ruang terbuka hijau gitu. Ditambah lagi itu gitu. Mungkin kalau itu ruang terbuka hijau ya bisa ada kekuatan lah untuk
menekan gitu aktivitas penebangannya gitu. Tapi ini nggak terjadi hanya di Brebes saja ya. Mungkin di tempat lain ada yang serupa juga gitu, karena kan memang alih fungsi lahan ini jadi top of factor ya. Faktor utama ya sampai hari ini. Jadi kawasan mangrove yang terdegradasi itu faktor utamanya kan karena alih fungsi lahan. Gitu. Sampai hari ini. Karena ya tekanan penduduk butuh lahan pasti akan dibuka. Ya, kebutuhan ekonomi dan sebagainya gitu-gitu. Padahal mangrove itu kan jadi tempat simpanan karbon juga, terus tempat penyediaan makanan, nutrisi, habitat-habitat di pesisir, khususnya produksi perikanan di pesisir gitu. Ya, jadi tindakan atau kebijakan pemerintah yang sangat-sangat bisa membantu para pegiat mangrove untuk melakukan aktivitas penanaman, dan nantinya lokasi itu jadi jadi paru-paru dunianya kawasan pesisir gitu ya, tulang punggungnya, ya dengan cara membeli kawasan itu untuk dijadikan prioritas utama gitu. Jadi segala macam stakeholder, kemudian masyarakat ketika akan melakukan kegiatan konservasi yang berhubungan dengan mangrove lah, intinya lokasi itu jadi lokasi andalan gitu. Tidak ada lagi ketakutan kita terhadap aktivitas alih fungsi lahan di masa yang akan datang kayak gitu. Meskipun itu sangat sulit diaplikasikan karena kaitannya dengan pendanaan. Karena untuk membeli sebuah kawasan anggarannya itu kan belum tentu bisa disetujui dengan mudah oleh pemerintah ya. Dengan banyak sebuah kawasan yang DPR sama ini mending buat pembangunan gitu, bikin sesuatu yang lebih konkret gitu. Tapi kalau kita kan melihatnya mangrove ini ya penting banget gitu untuk dipertahankan gitu, apalagi untuk masyarakat pesisir yang secara nggak langsung masih membutuhkan supply-nya memang tidak terlihat ya, karena secara mata kalau garis rantai makanan itu kan mangrove tetap punya peran untuk memberikan supply nutrisi perlindungan juga gitu, untuk produksi perikanan semacam itu sih. Nah, tadi udah masuk ke ini ya, kesimpulan juga ya, solusi yang pernah ada. Ya mungkin itu sih solusi. Kalau dari Bagus, apakah ada kemungkinan solusi lain selain dari membeli lahan kira-kira? Dari sisi GIS ini ya, gimana? Ada sudut pandang tertentu? Kalau sudut pandang GIS ini sih belum sih. Ya tadi sih yang dari OD tadi kita harus tahu RTH-nya, terus nanti ke depannya itu ada pembangunan atau enggak kayak gitu, itu master plan-nya. Jangan sampai kalau bulan ini nanam besoknya berubah, itu kan terkait lahannya juga kan. Terus tadi ada solusi Mas Ganis yang bisa dibeli lahannya, dan penting juga ini sih sinkronisasi antar lembaga itu juga penting banget sih menurutku. Jadi yang tadi tumpang tindih, kadang habis ini tanam, habis ini setelahnya ada perubahan. Jadi kita harus itu sih sinkronisasi semuanya juga. Baru tahu lokasinya buat ini gitu. Ya. Oke. Nah, akhirnya pasti kan lahannya jadian. Kalau dari sisi pegiat mangrove yang akan melakukan penanaman nih, dia udah ngecek RT/RW dan ternyata tidak masuk kawasan ruang terbuka hijau. Dia udah ngecek status lahan, kepemilikannya pemilik perusahaan lah, swasta gitu, pihak ketiga. Gimana itu? Dua pondasi yang hilang lah bisa dibilang gitu. Tapi lokasi itu sangat cocok sesuai untuk dilakukan penanaman, dan si pemilik lahannya udah mengizinkan untuk dilakukan penanaman gitu. Tapi nggak menjamin perusahaan itu di satu waktu nanti di masa yang akan datang akan tetap menjaga mangrove-nya. Kira-kira gimana sikap yang akan diambil? Apakah eksekusi saja nanam di situ atau gimana kalau menurut Ode sama Bagus? Mas Bagus dulu. Kalau dari aku sih ini tadi, kalau misalkan pemiliknya juga fine buat ditanamin kan, berarti kan mereka berkomunikasi untuk melakukan penanaman di situ. Tanam aja kan, ya kita semua nggak tahu kan di masa depan tuh akan seperti apa, belum ditentukan juga. Ya kalau aku mending ya ditanam dulu. Nanti berikutnya barangkali malah setelah tumbuhannya besar, pemilik lahannya tuh lebih terbuka lagi terkait, lebih aware terkait lingkungan, barangkali buat edukasi mangrove kan. Dia juga di masa depan belum tahu mau jadi apa, jadi ya barangkali di masa depan dia lebih aware lagi terhadap lingkungan kan, sangat mungkin banget kan juga.
Jadi ya ketika ada lahan dan memang cocok untuk ditanam dan pemiliknya waktu itu oke, ya udah kita tanam aja. Kalau dari cara pandang saya gitu sih. Gitu. Ya, bahkan kalau program anggapnya kemarin tuh dapat berita, bukan berita sih kayak apa? Omongan kalau mau ada bendungan di Semarang. Tanggul laut ya, Tanggul laut menuju ke Kendal kan mau dibangun, mau ditutup total terus mangrove-nya mati kan. Kalau kita mengacu itu terus nggak ada penanaman, oh ternyata kabar-kabarnya ini programnya mau dicoret. Kan kita nggak tahu juga kan, ternyata bisa dilanjut untuk penanaman gitu, nggak pause lama kan, nggak ada kepastian gitu kan. Ya mending ya jalanin yang udah ada. Tapi kalau memang udah pasti pasti berjalan itu ya gimana lagi gitu sih. Jalan dalam arti di situ mau industri bener-bener gitu udah dibangun. Dapat poinnya. Gitu. Dari Ode gimana? Sebenarnya nggak jauh sih sama Mas Bagus, sama sih menurutnya. Itu kan yang kita bicarakan tadi kan adalah kondisi ideal ya. Tapi memang kalau kita cari kondisi ideal yang kesesuaian dan status lahannya itu ada, itu memang sangat-sangat sulit. Walaupun ada tapi sangat sulit. Dan kenyataannya di lapangan itu kita biasanya milih salah satu, lahannya sesuai tapi statusnya tadi mungkin ya nggak bisa terjamin. Itu kalau dari sudut pandangku tetap dilakukan aja penanaman, karena kalau kita nyari sesuatu yang ideal itu ya nggak ketemu gitu loh. Mau mulai dari mana? Mending kita mulai dulu aja. Terus karena tiap hari juga kan sampai hari ini kan alih fungsi lahan itu juga terus terjadi. Kalau kita nggak mulai bergerak untuk merestore atau merehabilitasi, tunggu mangrove-nya habis dulu. Dan kita juga nggak ada jaminan mangrove yang udah alih fungsi lahan itu di masa yang akan datang boleh ditanami lagi. Jadi udah keep going aja selama lahannya sesuai, programnya match, kita tahu resikonya, lakuin aja nggak apa-apa. Oke, dapat poinnya. Jadi kepastian lahan itu penting. Tapi kalau memang ketika kita di lapangan mengenai kepastian lahannya ini tidak begitu kuat ya, tidak ada support atau dukungan atau jaminan yang jelas untuk selamanya gitu di masa yang akan datang, proses rencana penanaman mangrove ini sebaiknya harus diutamakan ya. Diutamakan. Dengan catatan itu tadi ya, secara ekologi lingkungannya juga sangat-sangat cocok dengan hidup mangrove gitu. Ya saya juga sepakat sih, karena bagi lingkungan, bagi ekologi. Bagi saya gitu. bagi saya nggak ada yang sia-sia sih, ada yang sia-sia. Even kita cuman berhasil mempertahankan existing mangrove cuman 2 tahun katakan, tapi di 2 tahun itu kita bisa mendatangkan anak-anak untuk menanam di situ, mendatangkan banyak NGO, ada aktivitas edukasi di situ. Tentu itu sangat berdampak dan pasti punya impact ke yang melakukan penanaman. Jadi konteksnya lebih ke campaign, ke edukasi gitu. Jadi macam-macam lah, nggak hanya dari existing mangrove-nya bisa sustain. Tapi meskipun itu yang utama, tapi paling nggak kita sudah berikhtiar ya, berusaha berikhtiar untuk ada sesuatu yang harus kita lakukan gitu untuk menyelamatkan kawasan pesisir ini, khususnya di ekosistem mangrove. Baik, kayaknya itu aja ya, udah mengerucut. Jadi gitu, Cash Rover teman-teman di manapun sedang mendengarkan podcast ini ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kalau ada informasi dan kondisi ataupun kegiatan penanaman yang berhubungan dengan kepastian kepemilikan lahan, bisa di-share atau bisa komen ya di bawah gitu, diskusi nanti dengan kami. Itu juga bisa sangat menarik karena tiap daerah, tiap lokasi, pasti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, Bali, NTB, NTT itu sangat-sangat berbeda ya budaya kepemilikan lahannya gitu. Oke, cukup sekian. Sampai ketemu lagi di tema podcast berikutnya. Terima kasih. Dadah.